Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji milik Allah Tuhan sekalian alam. Shalawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Bapak Ridani Fizi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah bahasa Inggris dan kepada teman-teman semua yang sedang mendengarkan presentasi kami. Kami dari kelompok 3, saya Alia Rahmasipadiani sebagai moderator dan Siti Hapsah sebagai pemateri pertama dan Muhammad Ananda Ilyas sebagai pemateri kedua dan Mirwan sebagai pemateri ketiga. Kami hari ini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul pronoun. Adapun susunan acara pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Untuk pembuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Kepada pemateri dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hapsah sebagai pemateri pertama ingin menjelaskan tentang pengertian pronoun dan bagiannya. Pronoun adalah kata-kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau non. Kata benda ini dapat berupa manusia, hewan, tempat, dan konsep abstrak. Pronoun terbagi menjadi A. Personal pronoun, B. possessive pronoun, C. infinitive pronoun, D. reflexive pronoun. A. Personal pronoun. Personal pronoun adalah pronoun yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik. Kata ganti ini tergantung pada peran atau subjek, objek, posesif, jumlah orang ke, dan gender dari non yang digantikan. Personal pronoun dapat berfungsi sebagai berikut. Subjek, he is a politician atau dia adalah politisi. Object offered, he lent me two interesting books. Dia menjamin saya 2 buku yang menarik. Object of profession, if only he shared his problem with me. Seandainya dia membagi masalahnya kepada saya. Possessive, yours was sent yesterday. Milikmu dikirim kemarin. Personal pronoun juga dapat menempati posisi sebagai orang pertama, orang kedua, dan juga dapat menempati posisi sebagai orang ketiga. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Saya Ananda Muhammad Ilyas sebagai pemateri kedua yakni possessive pronoun. Possessive pronoun adalah kata ganti yang berfungsi untuk menunjukkan kepemilikan. Possessive pronoun terdiri dari kata mine, yours, hers, his, ours, yours, dan theirs. Kata ini dapat menempati posisi sebagai subjek, subject complement, dan direct object. Posisi pronoun digunakan ketika object of possession diketahui berdasarkan konteksnya. Biasanya ada bagian pendahulu atau antecedent, singular atau plural yang berhubungan dengan object of possession tersebut. Seperti tabel di samping. First, singular mine. Second, singular yours. Third, singular hers, his. First, plural ours. Second, plural yours. Third, plural theirs. Sekian dari saya, terima kasih. Indefinitive pronoun. Indefinitive pronoun atau kata ganti yang tidak pasti, yang tidak merujuk kepada seseorang, tempat, ataupun benda tertentu. Jadi, indefinitive pronoun itu menjelaskan atau menggantikan sesuatu, baik itu orang, tempat, ataupun benda yang belum jelas identitasnya. Maksudnya, sesuatu tersebut belum pernah disebutkan sebelumnya. Dalam bahasa Inggris, ada sekelompok kata ganti yang tidak pasti
yang dibentuk dengan kata pembilang atau quantifier atau dengan distributif dan diawali dengan kata any, some, every, dan no. Penggunaan kata ganti every itu untuk mendeskripsikan jumlah yang lengkap yang berfungsi untuk menunjukkan kepada setiap benda yang ada dalam satu kelompok tertentu. Beberapa variasi imbuhan every bisa dilihat dalam beberapa kata seperti everyone, everybody, everywhere, dan everything. Contoh penggunaan kata ganti every dalam satu kalimat adalah everybody needs a nice holiday after the hard work. Kemudian kata ganti some itu untuk mendeskripsikan jumlah yang tidak tentu dan tidak lengkap dalam kalimat positif. Kata ganti ini berarti beberapa, jumlahnya tidak spesifik. Contoh kalimatnya adalah someone is sleeping in my bed. Kemudian kata ganti any itu untuk mendeskripsikan jumlah tidak tentu dan tidak lengkap dalam kalimat negatif. Beberapa variasi dari any adalah anyone, anybody, anywhere, dan anything. Contoh kalimatnya adalah I don't have anything to eat. Kemudian kata ganti no itu untuk mendeskripsikan ketiadaan, baik ketiadaan orang ataupun ketiadaan benda. Beberapa variasinya adalah no one, nobody, no here, dan nothing. Contoh kalimatnya no one sleeping in my bed. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun atau kata ganti refleksif adalah kata ganti yang menunjuk kegiatan untuk pelaku sendiri dalam kalimat bersangkutan atau memberi penekanan pada unsur subjek ataupun objek. Reflexive pronoun itu diakhiri dengan akhirat self untuk kata tunggal dan diakhiri selfless untuk kata jamak. Kata ganti refleksif terdapat 7 buah kata, yaitu myself, yourself atau yourselves, themselves, ourselves, himself, herself, dan itself. Kemudian kita bisa menggunakan by ditambah dengan reflexive pronoun untuk memberi penekanan pada orang yang sama. Contohnya, kita memang bisa saja mengatakan I made it, tetapi jika kita katakan I made it by myself, maka nada kalimatnya menjadi lebih kuat dan terdapat penekanan fakta bahwa kamulah yang membuat semuanya sendiri. Kemudian contoh penggunaan kata ganti refleksif dalam suatu kalimat adalah my father cooked this meal himself. Acara yang ketiga yaitu penutup. Sebelum menutup, kami dari kelompok 3 meminta ampun dan maaf jika dalam penyampaian presentasi kami ada kesalahan dan kekurangan. Marilah kita menutup acara hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.